Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Berteluplah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan.
kehidupanku, sumber hayat bagi manusia yang hidup. Agunglah kasih-Nya. Bila kasih-Nya tiada lagi, gunung-gunung pun turut meratap, semak pohon tiada bertumbuh, manusia pun tak sanggup hidup. Kasih Tuhan Allahku yang berikan nafas kehidupanku, sumber hayat bagi manusia yang hidup. Agunglah kasih-Nya. Agunglah kasih-Nya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan tepat, dengan baik dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan fitnah. Nah, ini fitnah ya. Kita sering mendengar di dunia ini fitnah bertaburan di mana-mana ya. Seperti katanya bahwa orang mengatakan bahwa fitnah adalah perbuatan yang jahat. Nah, ini kata orang-orang pada umumnya ya. Sehingga yang melakukan itu, berarti yang fitnah orang lain adalah orang jahat katanya. Sebaliknya orang yang difitnah itulah ada orang yang dijahati oleh dia. Nah, itu menurut manusia di dunia ini. Kita lihat Matius 12 ayat 24. Jadi sekali lagi dunia mengatakan yang memfitnah adalah orang jahat, yang difitnah adalah orang yang dijahati atau diperlakukan dengan jahat. Matius 12 ayat 24. Dan ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Lihat, di sini ini ada Tuhan Yesus sedang difitnah oleh orang Farisi, dikatakan mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan ya. Ini kita belajar. Yesus pun sering difitnah. Dari itu kita perlu ambil kesimpulan. Tidak cukup buat kita untuk berbuat baik saja pada orang lain. Walaupun kita sudah berbuat baik, tetap saja kita masih bisa difitnah oleh orang lain kepada kita. Jadi jangan kita merasa kalau kita sudah berbuat baik kemana-mana, tidak mungkin difitnah lagi. Salah, karena orang baik justru ada sasaran fitnah ya. Itu kita bisa baca sekali lagi di Matius 12 ini ayat 22 sampai 24. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu
Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Mestinya takjub, heran, dan orang-orang itu bergembira melihat hal itu. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Nah ini ya, ini adalah fitnah. Contohnya, walaupun Yesus berbuat baik, menyembuhkan orang buta, orang bisu, mengusir setan, tapi tetap aja malah dikatakan menggunakan penghulu setan untuk mengusir setan. Jadi kita perlu tahu bahwa kalaupun kita biasa berbuat baik, bukan berarti kita kebal, tidak bisa difitnah lagi ya. Hati-hati, semua yang terjadi karena sakit hati, karena iri dan lain sebagainya. Tapi jangan kapok untuk berbuat baik, walaupun selalu bisa saja ada fitnah datang, karena berbuat baik dalam kehidupan adalah merupakan perintah Tuhan juga buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita sadari bahwa orang yang fitnah itu biasanya dimulai dalam dirinya dari rasa tidak senang kepada yang difitnah dan juga rasa iri hati. Kita melihat seperti orang Farisi tadi. Jadi dimulai dengan rasa tidak senang dan rasa iri hati. Pertama kita baca di Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, ini perbuatan dagingnya, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, dan roh pemecah, dengan jalan antara lain dengan memfitnah. Itu bisa menjadi memecah belah ya. Kita perlu belajar. Orang Farisi memfitnah Yesus karena mereka merasa tidak senang dan merasa iri hati, karena merasa mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya, karena para pengikutnya mau datang kepada Yesus ya. Maka mereka iri, mereka tidak senang, dan mulailah mereka merancang berbagai macam fitnah untuk menjatuhkan dan untuk mencelakai Tuhan Yesus. Karena itu jagalah hatimu, karena dari situlah biasanya ya muncul keiri hatian ini. Mari kita baca Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena daripadanya terpancar kehidupan, atau sebaliknya malah yang jahat-jahat, yang celaka ya. Itu poinnya kedua. Poinnya ketiga, orang yang dapat bertahan menghadapi fitnah-fitnahan itu adalah karena biasanya bila ia menyadari kehendak Allah dalam dirinya, ia menyadari kehendak Tuhan dalam dirinya. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan, biar aja difitnah, bertahan. Kalau kita benar, Tuhan pasti akan membela kita. Kita baca lagi 1 Petrus 2 ayat ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Difitnah adalah penderitaan yang tidak harus dia tanggung, tapi bila dia sadar kehendak Allah, dia bisa bertahan ya. Ini menurut firman Tuhan. Mungkin kita bisa lulus dengan cepat dari poin A dan B tadi, yaitu dikatakan bahwa orang baik berbuat baik pun bisa difitnah. Orang yang difitnah biasanya karena yang memfitnah itu timbul rasa tidak senang dan iri hati. Untuk itu mungkin kita lolos, tapi mungkin kita punya pendapat lain, lalu kemudian ya ini hati-hati. Saya sudah coba, saya sudah berusaha untuk berbuat baik dan mengampuni mereka itu, walaupun mereka fitnah saya. Kok masih terus-terusan? Apa harus dibiarkan begitu saja? Nah, janganlah kita punya perasaan seperti ini. Mari kita belajar dan berupaya untuk bisa hidup dengan menghasilkan buah Roh Kudus dalam diri kita. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 ya. Jadi jangan sampai karena bolak-balik difitnah lalu berniat untuk melawan dan sebagainya. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sabar menghadapinya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan ya. Jadi kita jangan sampai timbul pikiran yang seperti itu, kan tidak tahan difitnah terus ya.
Nah, sekarang kita sadari bahwa kalaupun kita dibiarkan Tuhan, diizinkan Tuhan melalui hal semacam itu, barangkali Tuhan sedang membentuk kita, memproses kita agar makin dewasa, makin naik tingkatannya, makin baik di hadapan Tuhan. Hati-hati ya, karena pendewasaan itu bukannya gampang, terasa sakit, karena seperti perak yang dibakar dengan api, seperti emas yang dibakar dengan api. Kalau boleh berteriak, emas perak berteriak, aduh sakit, tapi mereka berubah menjadi akhirnya emas yang murni, perak yang murni, yang harganya jauh lebih mahal daripada yang belum murni. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 2. Siapakah yang akan dapat tahan akan kedatangannya, hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatung untuk membersihkan kita, untuk memurnikan kita, untuk memajukan kita agar kita lebih baik ya. Mari kita baca lagi di Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Nah, itu tidak gampang, itu sakit sekali rasanya, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat kehendak Tuhan, melihat rencana Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Tuhan sedang membentuk kita, ya kita perlu bersabar, bertekun sehingga akhirnya bisa lulus ya. Itu adalah untuk kepentingan kita ya. Seperti kayu atau sepotong kayu yang diukir, bagaimana caranya? Dipotong, dikerat, ditindik dan lain sebagainya, bahkan ditusuk ya, diukir, sakit sekali rasanya, tapi akhirnya menjadi patung yang luar biasa indah dan mahal sekali harganya. Kalau sebatang kayu itu harganya tidak seberapa, tapi kalau jadi patung yang indah sekali, harganya mungkin bisa mahal sekali. Jadi berubahlah dari sesuatu yang kurang berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita ketahui dari hidup ini memang penuh dengan kejahatan, penuh dengan fitnah, tapi itu adalah untuk membentuk kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa mengikuti kehendak Tuhan, bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kita makin lama naik makin tinggi, dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputusasaan. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya
Yesus, Tuhan Juru Selamat.